perlu kami sampaikan bahwasanya kegiatan kita pada pagi hari ini merupakan salah satu bentuk upah dari teman-teman alumni SKI atau Sikrohanan Islam Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dengan adik-adik pengurus SKI Sikrohanan Islam Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Kami perlu sampaikan juga kepada para peserta bahwasannya pada pagi hari ini diharapkan kita semua senantiasa mengikhlaskan niat kita untuk belajar, mengkaji ilmu Islam, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan juga kepada para peserta kajian untuk senantiasa mencatat ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz agar ilmu yang telah disampaikan tidak terlupakan. Dan juga kami sampaikan untuk mematikan fitur audio maupun video, dan juga kami sampaikan kepada peserta jika ada pertanyaan kepada Ustadz Syafiq Riza Basalama untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau chat atau Q&A ya. Anak kira cukup demikian. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama. Al-Tafadhol Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Dialah yang menciptakan kita, yang memberikan segala fasilitas untuk kita, rizki, kenyamanan, keselamatan, kedamaian, keamanan, yang dengannya kita dapat melaksanakan tugas kita, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau dan mengikutinya sampai akhir kehidupan di muka bumi. Amma ba'd, ahibati fillah, semua ingin kesuksesan, semua ingin kebahagiaan, semua ingin cita-citanya tercapai, semua ingin melalui segala kesulitan dan kesusahan yang ada. Namun, semuanya juga tahu bahwa cita-cita itu tidak diraih dengan khayalan belaka. Tidak hanya dengan duduk berangan-angan, kesuksesan, kebahagiaan, dan segala keindahan itu dapat diraih. Namun, meraih kesuksesan itu perlu perjuangan. Dan perjuangan itu menuntut pengorbanan. Kita lihat yang ingin memiliki mobil yang bagus, sebagian harus menabung, bekerja keras sambil menabung. Dia kadang-kala tidak mempedulikan waktu istirahatnya. Terkadang dia berusaha merantau, meninggalkan keluarga, untuk memiliki istri yang cantik dan soleha, pasangan hidup yang sesuai dengan yang diinginkan. Sebagian kita harus berlari mengejarnya dan terus berlari sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk memiliki villa di puncak, ya mungkin di puncak lah, yang selalu pada akhir pekan orang-orang berlomba-lomba untuk meninggalkan Jakarta, Bekasi, menuju ke puncak sana, memiliki villa dengan luas 100 meter persegi. Bangunannya 500 meter persegi. Ada kolam renang, ada segala fasilitas di sana. Sebagian kita
hanya bisa gigit jari sampai mati. Karena dia selama hidupnya hanya pernah menyewa itu villa selama 3 hari saja. Mati, dia tidak pernah memiliki. Tapi perjuangan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, itu tak henti-henti dilakukan manusia. Padahal dia tahu akan berakhir dengan kematian. Kalaupun dia dapat itu villa, kalaupun dia mendapatkan itu perempuan, kalaupun dia mendapatkan mobil yang dia impikan, dia juga akan tinggalin. Tapi kenapa dia berjuang mati-matian untuk hal itu? Terus bagaimana dengan istana yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ada sungai dari susu, ada sungai dari khamr, ada sungai dari madu, ada sungai dari air yang segar. Bangunan rumahnya, istananya, villanya, satu batu bata dari emas, satu batu bata dari perak. Di antara kendaraannya, ya kalau kita lihat orang kepingin punya mobil yang bisa terbang. Salah satu kendaraan yang disediakan untukmu kalau engkau suka, kalau engkau menginginkan. Kuda bersayap. Kuda bersayap. Bukan dari daging dan tulang. Tapi kuda itu tercipta dari berlian merah. Min yaqutatin hamra, kata Nabi SAW. Dia akan terbang bersamamu kemana engkau suka. Kemudian bidadari-bidadari, perempuan-perempuan yang disucikan. Mereka tidak sakit. Mereka tidak haid. Mereka senantiasa dalam kondisi menyenangkan buat suami. Yang harga kerudungnya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Yang kalau dia melongok melihat ke dunia ini, yang jumlah penduduknya ada 8 miliar, dunianya akan terang benderang. Yang sumsumnya terlihat dari balik tulang, daging, dan pakaian yang menutup. Yang selalu siap melayani dirimu. Kira-kira apa yang antum akan lakukan untuk meraihnya? Apa yang antum akan kerjakan untuk mendapatkan segala keindahan yang tidak ada ujungnya? Apakah cukup dengan bekerja dari jam 7 sampai jam 4? Panas-panasan. Antum lihat tuh orang-orang yang kerjanya diterik matahari. Kadang-kala sampai mati nggak punya rumah. Ngontrak rumah. Istrinya biasa-biasa aja. Kendaraannya, ya kesian. Tapi dia berjuang mati-matian. Dia tidak memikirkan sinar mentari yang terik yang membakar punggungnya. Maka bagaimana dengan meraih istana, bidadari-bidadari, kendaraan-kendaraan yang indah, segala sesuatu disediakan tanpa ada tantangan di sana, dan engkau akan kekal dan abadi selama-lamanya. Apa yang kita kerjakan untuk itu? Kalau kita berbincang, apakah kita mungkin termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga? Engkau mau surga enggak? Kok bicara engkau mau dirindukan oleh surga? Engkau sendiri mau masuk surga tidak? Kalau bicara lisan, ya semuanya ingin masuk surga. Kalau dikatakan engkau ingin sukses enggak? Engkau ingin jadi orang kaya enggak? Engkau ingin jadi orang terhormat enggak? Semuanya ingin. Tapi apa yang kau kerjakan untuk hal itu? Jadi kau ingin dirindukan oleh surga. Itu semua bermula dari keyakinan. Dari keimananmu kepada adanya surga. Dari keyakinanmu bahwasanya di sana juga ada neraka. Engkau beriman bahwasanya setelah engkau meninggal dunia akan ada hari kebangkitan.
Dan di situ ada pembalasan untuk segala yang kita kerjakan. Engkau yakin nggak? Setiap sholat engkau mengulangi keyakinan itu sebenarnya. Engkau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah tuh pemilik, penguasa hari pembalasan. Yakin nggak? Setelah engkau yakin, keyakinan itu yang akan mendorongmu untuk beramal. Lalu engkau berdoa. Karena engkau tahu, amalanku gak akan pernah cukup untuk masuk surga. Aku dirindukan surga karena rahmat Allah buat aku. Ya, itu betul. Maka perlu berdoa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma sa'ala rajulun muslimun Allah azza wa jal al-jannata thalathan illa qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa memohon kepada Allah surga 3 kali. Dia minta surga, melainkan surga itu akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan itu orang ke surga. Kau baca 3 kali, surga menjawab, Ya Allah, masukkan orang itu ke surga. Engkau akan dirindukan surga tatkala engkau yakin lalu engkau berdoa. Ingat, bukan sekedar lisannya yang berdoa, tapi hatinya meyakini itu doa. Menghayati itu permintaan. Penuh dengan ketundukan. Kalau sekadar mengatakan Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar sambil kepala kita penuh dengan pikiran dunia ini, bukan surga. Maka sulit engkau akan menjadi orang yang dirindukan surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan dikabulkan sama Allah. Yakin Allah akan mengabulkan. Gimana? Itu yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita. Kemudian tatkala engkau berdoa selain yakin, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tuh gak akan mengabulkan doa yang sumbernya dari hati yang lalai, dari hati yang lupa dengan apa yang dia pinta. Maka kalau ingin dirindukan surga, doa. Minta dengan penuh keyakinan. Dan dihayati apa yang engkau baca. Walastajara minan nar mustajirun 3 marrat. Dan tidak ada orang yang meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan, agar diselamatkan dari api neraka 3 kali, melainkan neraka akan mengatakan, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia, jagalah dia dari api neraka. Yakin dengan adanya surga, yakin dengan adanya neraka, lalu berdoa memohon dengan sungguh-sungguh, Allah akan berikan apa yang kau pinta. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Atau kau baca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Ada riwayat lain dari At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan kurang lebih maknanya sama dan hadisnya sahih. Ahibati fillah. Ustaz, dulu ana dengar kalau wong Islam itu kabeh mlebu surga. Mereka mengatakan umat Islam itu semuanya masuk surga. Aman sudah, semuanya masuk surga. Ya. Engkau umatnya Nabi Muhammad SAW masuk surga. Surga merindukan.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan masuk surga, yang enggak mau masuk surga. Subhanallah. Para sahabat terheran-heran dengan akhir ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun bertanya, "Waman ya'ba ya Rasul?" Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Siapa orang yang enggan masuk surga? Kalau kita ditanya, ada orang punya villa besar, mobilnya bagus, isinya penuh, dikatakan, siapa yang mau memiliki ini? Tafadhol. Orang semua mengatakan, ya semuanya kepingin. Semuanya ingin hal itu. Makanya kalau ada yang mengatakan nggak mau, orang villa di dunia agak rebutan orang-orang. Gimana dengan surga? Lalu Nabi alaihissalatu menjelaskan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat, yang patuh kepadaku, tuh orang dirindukan surga. Masuk surga dia. "Waman asani faqad aba." Tapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Ngomongnya mau masuk surga. Ngomongnya. Tapi dia orang yang enggan. Di dunia ada orang mau sukses, tapi dia tidur-tiduran. Dia tidak mau jalan di jalan kesuksesan. Dia dikatakan dia nggak mau kesuksesan. Kata siapa aku nggak mau? Aku mau sukses. Tetapi kok jalannya di jalan kegagalan. Ini jalannya orang sukses. Ini jalannya orang-orang gagal. Ini jalan menuju surga. Ini jalan menuju neraka. Engkau mau yang mana? Pilihan ada di dirimu. Allah tuh nggak butuh dengan amalan kita. Makanya Allah katakan, la ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan dalam beragama. Nggak ada. Di ayat lain Allah mengatakan, Jalla jalalu faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah nggak butuh. Tapi engkau mau nggak? Kita yang butuh syariat. Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah menyebutkan beberapa sifat buat orang-orang yang bakal mewarisi surga. Orang-orang yang bakal dirindukan surga secara detail. Agar kita bisa introspeksi diri. Kita nih, masuk nggak orang yang bakal mewarisi Firdaus? Masuk nggak yang surga itu merindukan kita? Bagaimana surga itu berdebat sama neraka? Berbangga surga itu dengan orang-orang yang memasuki. Subhanallah. Namun banyak di antara kita tidak membaca Al-Quranul Karim dan tidak mentadabburi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Quran ini diturunkan bukan untuk hiasan dinding. Bukan hanya untuk ruqyah. Bukan hanya untuk pengantar orang-orang yang mau meninggal dunia. Quran ini Allah turunkan sebagai hidayah dan petunjuk. Coba kita buka firman Allah di surat Sad ayat 29. Nah, tafadhal. Surat Sad ayat 29. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر
الألباب. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Subhanallah. Itu Al-Quran. Allah turunkan kitab ini penuh dengan berkah. Tapi banyak orang cari berkah di tempat lain. Ini loh kitab yang penuh dengan berkah. Agar kita menghayatinya. Bukan sekadar membaca hurufnya. Terkadang ada yang bertanya, Ustaz kalau baca Quran nggak paham, nggak ngerti, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Allah sayang sama hambanya. Satu huruf dikasih sama Allah. 10 kebaikan. Tapi berbeda tentunya dengan orang yang menghayati ayat-ayatnya. Di situ ada pelajaran buat orang yang berakal. Tapi sayangnya banyak orang berakal nggak baca Quran, nggak dapat pelajaran dia. Kesian. Dan ini banyak di antara kita yang secara keilmuan dunia dia sekolah di fakultas yang beken, bahkan dia memiliki gelar-gelar yang Masya Allah, jabatannya tinggi. Tanya, engkau sudah pernah menghatamkan Quran nggak sama isinya? Engkau baca terus nggak itu kitab yang penuh dengan berkah? Nggak punya waktu ini itu. Subhanallah. Kapan kau punya waktu? Untuk baca yang lainnya engkau sempat. Untuk baca Quran, engkau katakan nggak punya waktu. Subhanallah jemaah. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan sifat-sifat penghuni Firdaus. Seperti apa? Di antara yang Allah sebutkan. Di antara yang Allah sebutkan itu yang berada di awal surat Al-Mu'minun. Suratnya orang-orang yang beriman. Apa sih kerjaan mereka di dunia? Gimana mereka bisa mendapatkan Firdaus? Ngapain aja mereka? Mereka santai, tidur-tiduran. Nah, mungkin kita baca dari ayat 1 sampai ayat 11. Baru setelah itu kita akan menghayatinya, mentadabburinya. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Itu sifat orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Apa sifat yang pertama yang mereka miliki? Allah menyebutkan yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Ini rukun Islam yang kedua. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Dullani ala amalin yudkhiluni jannah wa yub'iduni minan nar." Tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Laqad sa'alta an 'azim. Yang engkau tanyakan adalah sesuatu yang besar. Bukan bicara bagaimana sukses mendapatkan gelar profesor. Ringan kalau hal itu. Bukan berpikir bagaimana memiliki rumah yang besar, bagaimana engkau bisa beli mobil mewah, bagaimana engkau bisa memiliki jet pribadi. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan remeh, jemaah. Yang ditanyakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, amalan apa yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka? Maka kata Nabi SAW, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Tapi itu akan jadi mudah buat orang-orang yang Allah memudahkan untuk mereka. Yang pertama adalah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Seperti yang kita baca di ayat pertama, aflaha al-mu'minun. Mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, dan tidak melakukan kesyirikan. Setelah itu, yang kedua, wa tuqimus shalah. Di sini disebutkan mereka yang salatnya khusyuk. Kita semua salat, insya Allah. Yang muslim yang benar nih salat. Tapi udah benar nggak salat kita? Khusyuk nggak kita? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan khusyu'ul qalb, tundukan hati. Bukan sekedar penampilannya. Ada orang kalau kita ngelihat dari gayanya, luarnya, Allahu Akbar, kok kayaknya khusyuk banget. Nggak tahu dia sedang mikir ini utang gimana. Wallahu a'lam. Tapi penampilan luarnya khusyuk banget. Itu terjadi. Kata Ali bin Abi Thalib, bukan itu yang dimaksud. Tapi khusyu'ul qalb.
hatinya yang khusyuk, tunduk kepada apa yang sedang dia panjatkan, apa yang sedang dia baca, apa yang sedang dia pinta. Al-Hasan al-Basri mengatakan, kana khusyu'uhum fi qulubihim. Khusyuknya mereka itu dalam hati mereka. Faraddu bidzalika absar. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menundukkan pandangannya. Menjadi orang-orang yang tawadhu, yang suka berbuat baik sama orang lain. Bermula dari khusyuknya sholat. Kita tahu nggak yang awal dihisab? Kalau kita sebelum masuk ke surga, itu ada proses nantinya. Ada proses hisab. Memang ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi secara umum, semua orang akan diproses terlebih dahulu. Yang pertama akan diproses adalah sholat. Yang pertama akan dihisab tuh, dihitung. Sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Sholatnya benar ya. Bukan, oh alhamdulillah anak sholat 5 waktu. Alhamdulillah anak jaga. Bukan cuma jumlahnya. Tapi kekhusyukan yang ada di dalamnya. Karena ini akan berdampak kepada yang lainnya. Kita akan bicarakan yang lainnya bentar lagi. Tapi awalnya Allah sebutkan, khusyuk dulu sholatnya. Makanya orang kalau khusyuk sholatnya, ketika dia mengkosongkan hatinya hanya untuk sholat yang sedang dia lakukan. Dia lagi sholat duhur, ya udah dia fokus sholat duhur. Sehingga dia akan merasakan kenyamanan. Ya, ada orang sholat nyaman sekali. Antum pernah lihat orang itu lagi makan enak. Ya. Dia lagi mengkonsumsi sesuatu dengan nyaman. Tidak ingin ada yang mengganggu. Dia fokus menikmati. Bahkan ada orang yang ketika makan itu sampai bersih piringnya. Bumbu sedikit pun hilang. Kenapa? Karena dia menikmati. Tapi ada orang-orang yang makan 2-3 sendok, kita lihat nggak dihabisin sama dia. Kenapa? Dia nggak menikmati. Atau dia lagi malas saja. Ini orang yang khusyuk. Subhanallah. Salat itu jadi nyaman. Jadi penyejuk pandangan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i dari Anas bin Malik. Ubbida ilayya minad dunya an-nisa' wat-tib. Nabi SAW dicintakan kepada aku dari urusan dunia ini wanita dan parfum. Ya, beliau normal. Beliau menyatakan hal itu. Yang nggak normal ini yang cintanya sama laki-laki juga. Tapi menyebutkan itu satu hal yang wajar. Tapi parfum, aroma-aroma yang wangi. Beliau cinta hal itu. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Jadi kalau yang urusan perempuan dan tip itu satu hal yang normal memang. Tapi beliau menyebutkan bahwasanya telah dijadikan penyejuk pandanganku. Salat. Bayangin. Jadi beliau merasa nyaman ketika sedang sholat. Bagaimana beliau menyuruh Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arifna bis shalah." Bilal, bangun Bilal. Bikin kita istirahat dengan sholat. Bagaimana kita melihat orang tuh lagi perjalanan jauh, lalu melihat rest area. Allah, rest area. Alhamdulillah, minggir. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan kenyamanan. Ini tempat istirahatnya. Nabi SAW tempat istirahatnya itu sholatnya. Dari segala kepahitan dunia. Kelelahan. Kepenatan. Di mana istirahatnya? Di sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Hubati fillah. Gimana kalau kita sholat Ustaz bertahun-tahun tapi nggak khusyuk? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala
Beliau mengatakan salatun bila khusyuk wala hudur kabadanin mayyit la ruha fi. Salat tanpa khusyuk, tanpa kehadiran hati di sana, itu seperti badan yang mati, tidak ada ruh. Bangkai. Afala yastahyi al-'abdu yuhdiya ila makhluqin mithlahu 'abdan mayyit. Malu nggak kita itu kalau memberikan hadiah kepada raja, kepada orang-orang yang kita cintai? Kita kasih hadiah apa? Kita kasih hadiah budak. Ingat dulu masih ada perbudakan. Budak laki-laki atau budak wanita yang kita hadiahkan, tapi udah mati. Contohnya kalau sekarang yang mungkin bisa kita lakukan atau bisa kita gambarkan dengan nyata, antum ngasih hadiah kawan antum kuda. Kuda yang bagus sekali. Antum kirimkan ke rumahnya. Antum telepon dia. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Kif halak? Udah ngobrol. Ana benar-benar cinta sama engkau. Barakallahu fiik. Ana kirim hadiah. Kayaknya udah nyampe itu. Coba lihat. Engkau buka pintu rumahmu, dibuka, datang mobil. Mobilnya kuda nih. Itu hadiahku darimu ya. Barakallahu fiik. Lalu ditutup. Senang nih orang. Dibuka. Kudanya mati yang dihadiahkan. Malu nggak engkau? Menghadiahkan kuda bangkai. Nggak ada yang mau ya. Nggak ada gunanya. Bahkan ngerepotin nanti. Ketika bangkai, aduh, harus gali jurang loh. Itu masukin tuh bangkai. Bagaimana sekarang? Itu orang biasa. Gimana kalau yang antum kasih hadiah itu? Raja, presiden. Dikasih kuda mati juga. Maka tentunya kerjaan antum itu kerjaan yang memalukan. Antum seharusnya malu. Terus bagaimana kalau bicara sholat ini? Beliau mengatakan sholat yang tanpa khusyuk, ya, tanpa ada penghayatan di dalamnya, nggak hadir hatinya di sana, maka seperti tadi menghadiahkan sesuatu bangkai yang tentunya tidak akan diterima. Ya, beliau mengatakan bisa jadi sholat yang dilakukan itu sah. Kalau bicara sah, maka kita akan bicara tentang syarat dan rukun terpenuhi. Artinya dia nggak wajib ngulangin sholatnya. Tapi nggak ada ruh di dalamnya. Karena orang itu tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya. Kecuali yang akal dia ada bersama sholat. Akalnya ada di sana. Hatinya khusyuk. Sehingga ada orang yang sholat, kata Nabi SAW, wa innar rajula la yansarifu. Ada orang yang sholat, selesai dia sholat. Tapi pahala yang dicatat buat dia cuma 1/10. Jadi dari 100% pahala sholat ini, dia cuma dapat 1/10. Kemana 90%-nya hilang? Tus'uha. Ada yang dapat tus'uha. Kalau itu 1/10-nya, ada 1/9-nya. Ada yang dia dapat tumunuha. Dapat 1/8 dari sholat. Ada yang dapat 1/7. Ada yang dapat 1/6. Ada yang dapat 1/5. Ada yang dapat 1/4. Jadi dari sholat dia cuma dapat 1/4. Ya, alhamdulillah masih banyak 1/4. Ada yang dapat 2/3. Ada yang dapat setengahnya. Oh, subhanallah. Nabi tidak menyebutkan ada yang dapat seluruhnya. Beliau sebutkan yang paling besar dalam hadis riwayat Abu Dawud ini setengahnya. Ini menunjukkan beratnya khusyuk dalam sholat. Perlu perjuangan. Jadi kadangkala ada dua orang ini satu shaf. A sama B. Yang satu Masya Allah dapat setengahnya. Yang satu dapat 1/10-nya. Padahal satu shaf imamnya sama. Artinya kalau kita bicara makmum. Makmum ini mengikuti bacaan imam sama. Dia sama-sama datang sebelum takbiratul ihram.
Dia sama-sama mengikuti imamnya membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi sejak awal imamnya baca Tabarakalladzi biyadihil mulk, orang ini sudah mikirin sandalnya. Tahu-tahu ruku. Ketika ditanya tadi imamnya baca apa. Yang ini Masya Allah mendengarkan imamnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi di tengah bacaan hilang dia. Blank. Mikirin yang lain. Tahu-tahu balik lagi dia. Maka ingat penghuni surga itu sholatnya khusyuk. Yang kedua, Allah sebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling, yang meninggalkan ucapan perbuatan yang tidak berguna. Dia tinggalkan majelis-majelis, permainan-permainan yang membuat lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, dia tinggalkan. Kadangkala dia mungkin membuka YouTube. Dia hendak mendengarkan kajian atau hal-hal yang berguna. Kadangkala dia buka Instagram. Yang di situ ada perkara-perkara yang tidak berguna, yang membahayakan keimanannya. Dia scroll ke atas. Dia tinggalkan. Dan itu sifat orang-orang penghuni surga. Dia tidak mengatakan, ya gimana Ustaz, lingkungannya kayak gini. Berat, anak mau berpisah sama mereka. Engkau mau masuk surga enggak? Jalannya beda. Mau masuk surga sama masuk neraka itu jalannya beda. Sedangkan perkara-perkara yang tidak berguna. Masya Allah jamaah. Anak tadi malam ya. Iya, anak tadi malam melihat satu info, anak kirimkan ke istri anak. Istri anak bingung, bang, ini apaan bang? Tadi. Ya, coba baca dulu. Jadi di situ ada yang mengatakan, aku tuh malas nonton TV. Karena suguhannya rata-rata nggak bermanfaat. Ada artis yang ikan cupangnya mati jadi berita. Artis ikan cupangnya mati. Ini orang-orang kampung, kambingnya mati, sapinya mati. Kita suruh nonton berita itu. Apa manfaatnya buat kita? Ada artis lagi yang suka makan dadar telur. Buat apa kita ngikutin berita itu? Makan bakso. Tuh. Ada artis atau siapa makan bakso yang nonton 100 juta orang. 100 juta nonton artis makan bakso. Apa gunanya buat engkau? Wallahi jamaah. Benar-benar sesuatu yang penghuni surga itu lewat tuh. Iya, ada berita kayak gitu, ada info kayak gitu, tapi dia lewat. Dia tinggalkan. Nggak berhenti dia di sana. Tapi tatkala ada yang bermanfaat, dia berhenti di sana. Dan ini perjuangan. Tatkala acara-acara televisi umum itu jamaah. Ya, kebanyakan isinya hanya pembodohan. Yang tidak membuat rakyat jadi lebih pintar. Yang menjadikan mereka jadi ekor-ekor saja. Ya kita, gimana Ustaz? Udah kayak gitu. Ingat, sifat mereka ada. Di zaman Nabi SAW ada majelis-majelis yang tidak berguna. Ada tempat-tempat permainan yang mungkin nggak berguna. Orang yang beriman, penghuni surga itu lewat. Mau nggak mau jalannya lewat sana. Ya udah lewat dong, jangan berhenti. Itu penghuni surga. Kemudian yang ketiga. Ini sikap mereka tadi yang kedua dalam kehidupan bermasyarakat. Mau tidak mau, dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Ya tapi dia lewatin aja. Dia lanjut jalannya menuju surga Allah. Yang ketiga Allah katakan. وَالَّذِينَ هُمْ